Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Shalom keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini kita bersyukur, kita beribadah membawa keluarga kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata, dan kita akan persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, kami sembah, kami muliakan Bapa, Allah yang selalu kami sapa, kami panggil di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Raja segala Raja, Engkau patut terima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Engkau menjaga, Engkau memelihara kami dengan baik, Engkau melindungi, Engkau memproteksi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau persiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Bapa. Biarlah ibadah yang akan kami mulai ini Bapa, kami alaskan di dalam nama-Mu, dan ibadah ini boleh jadi dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Sang, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kau baik Bapa. Pengorbanan-Mu di kayu salib membawa hidup kami mulia, membawa kami ada dalam kekudusan Sang yang sempurna. Thank you Jesus. Karena salib-Mu kami ada. Karena salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk salib-Mu. Terima kasih Yesus untuk salib. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin. Yes Lord, thank you Jesus. Salib-Mu, ku menang. Engkau berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Yesus, salib-Mu Yesus. Karena salib-Mu menyucikan, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, menguduskan. Haleluya. Yesus, Jesus, Engkau layak, Engkau layak. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Shalom, keluarga GKS dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Apa kabar saudara? Saya percaya semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan kembali menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dan tentu juga kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, saudara-saudara. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Jadilah Orang yang Setia. Jadilah orang yang setia. Nah, saudara, kalau kita pelajari Alkitab, maka setia itu adalah salah satu sifatnya Tuhan. Salah satu karakternya Tuhan yang harus kita miliki sebagai anak-anaknya, saudara. Mari kita akan lihat ayat pertama kita dalam Mazmur 86 ayat ke-15. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini doa Daud, saudara. Jadi dalam doanya Daud mendeklarasikan karakternya Tuhan. Dan salah satunya dia menyebut Tuhan adalah setia. Nah, saya mempelajari ada 7 aspek kesetiaan Tuhan di dalam Alkitab. Nah, yang pertama, saudara-saudara, Tuhan setia dalam menyertai kita. Dia setia menyertai kita, saudara. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Sudah 1 tahun kita ngalami pandemi COVID-19. Dari Maret tahun yang lalu sampai sekarang sudah 1 tahun, saudara.
keadaan atau situasi apa yang sedang kita alami sekarang. Mungkin ada yang sudah terkena sakit penyakit, masalah ekonomi saudara, usaha yang semakin menurun, pekerjaan yang semakin menurun, keuangan yang semakin menipis saudara-saudara, masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Hari ini kita percaya bahwa dalam setiap keadaan yang kita alami, Tuhan ada di situ saudara. Dia setia menyertai kita. Tuhan setia bersama dengan kita dalam segala keadaan. Itu yang harus kita percaya. Yang kedua saudaraku, Tuhan setia menolong. Haleluya. Tuhan setia menolong dan memberikan jalan keluar atas masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa atau yang sangat berat. Saya ulangi, tidak ada pencobaan yang sangat berat, yang melampaui kekuatan kita. Tidak ada saudara. Dan firman Allah berkata pada waktunya, Tuhan yang setia itu akan memberikan jalan keluar. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Yang ketiga, Tuhan setia mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, jadi jangan karena dosa akhirnya kita malah menjauh dari Tuhan. Di tengah pandemi ini jangan menjauh dari Tuhan. Di tengah pandemi ini mari kita datang kepada Tuhan saudara, supaya dosa-dosa kita diampuni, dan setelah itu kita jangan berbuat dosa lagi. Tuhan setia. Ya, firman Allah berkata Tuhan setia mengampuni segala dosa-dosa yang kita akui. Yang keempat saudaraku, Tuhan setia memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Dia setia memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Jadi Tuhan memang nggak pernah menjanjikan tentu hidup tanpa masalah. Selama kita hidup tentu ada selalu masalah. Tetapi Dia menjanjikan untuk memberikan kekuatan di tengah-tengah masalah. Di tengah pandemi ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya saudara-saudara. Yang kelima, Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Haleluya. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19. Yang keenam saudara-saudara, Tuhan setia memberikan tuaian atas taburan kita. Apa yang kita tabur, suatu saat pasti kita akan tuai. Karena Tuhan setia memberikan tuaian. Galatia 6 ayat yang ke-7. Dan yang ke-7, Tuhan setia memberkati kita dan keturunan kita. Dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Haleluya, puji Tuhan. Ada 7 aspek kesetiaan Tuhan. Betapa Tuhan itu setia untuk kita semua saudara-saudara. Kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Nah, dengan memahami dan mengalami, bukan hanya paham, tapi mari kita mengalami kesetiaan Tuhan, maka sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita saudara. Dia ingin mengajar kita apa? Yaitu supaya kita jangan khawatir. Supaya kita jangan takut berlebih-lebihan dalam hidup ini. Itu maksud Tuhan kalau kita mengalami kesetiaannya Tuhan. Bahasa gaulnya jangan parno, kira-kira begitu ya saudara. Nah, di tengah pandemi ini biarlah kita tetap tenang. Jangan gelisah saudaraku. Kita percaya penuh saudaraku bahwa Tuhan kita pegang kendali atas kehidupan kita. Nah, selain itu Tuhan juga ingin mengajar kita dengan memahami dan mengalami kesetiaan Tuhan. Dia ingin supaya kita, saudara dan saya semua, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai karakter setia seperti Dia. Saudara dan saya punya karakter setia seperti Dia, saudaraku. Nah, hal ini sangat penting yang saya mau bahas, saya mau share pada hari ini, saudara-saudara. Jadi kita harus setia kepada Tuhan.
Sekali saudara dan saya mengikut Tuhan, selama-lamanya mengikut Tuhan. Sekali saudara dan saya melayani Tuhan, selama-lamanya melayani Tuhan. Itu harus kita pegang teguh, saudara-saudara. Juga setia kepada manusia. Tuhan mengajar kita setia, suami setia kepada istrinya, istri setia kepada suaminya. Kita setia kepada seluruh anggota keluarga kita, setia kepada orang tua kita, setia kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Misalkan itu atasan kita, majikan kita, pimpinan kita, gembala kita, dan seterusnya. Tuhan ingin kita jadi orang yang setia, saudara. Nah, apakah setia itu? Kalau kita teliti Kamus Bahasa Indonesia, maka setia artinya berpegang teguh pada janji dan pendirian. Setia juga artinya patuh, taat, tetap dan teguh hati. Itulah setia. Nah, kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara, dalam firman Tuhan, maka kata setia berarti percaya. Jadi setia itu artinya percaya, saudara. Taat menjalankan perintah dan dapat dipercaya. Itu arti setia kalau kita lihat dalam firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan ingin memiliki karakter setia, artinya Ia ingin kita percaya penuh kepadanya. Kemudian taat menjalankan perintah-perintahnya dan dapat dipercaya sepenuhnya oleh Tuhan. Mari kita katakan bersama, saudara-saudara, ya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya, taat menjalankan perintahnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Kita katakan sama-sama dengan keras, 2, 3. Tuhan ingin kita percaya kepadanya, taat menjalankan perintahnya, dan dapat dipercaya sepenuhnya. Haleluya. Nah, saya mau berbicara pada hari ini tentang karakter. Sering kita mendengar kata karakter, tetapi sesungguhnya karakter itu apa sih? Kita mau belajar tentang karakter karena karakter itu sangat amat penting, saudara. Nah, karakter itu adalah siapa kita sebenarnya. Karakter itu siapa kita sebenarnya. Nah, karakter itu menentukan pekerjaan dan pelayanan kita. Saya kira kita semua sepakat, ya. Karakter itu siapa diri kita sebenarnya, tentu menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, karakter adalah gambaran Tuhan dalam diri kita. Perhatikan, gambaran Tuhan dalam diri kita. Itulah karakter. Apa maksudnya, saudaraku? Mari kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini adalah firman untuk Tuhan Yesus, saudara. Dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah cahaya kemuliaan Allah dan juga gambar wujud Allah, saudaraku. Apa artinya? Artinya ketika orang-orang melihat Yesus, jadi ketika orang-orang melihat Tuhan Yesus, saudara, maka mereka melihat Allah Bapa dalam diri Tuhan Yesus. Itu maksud ayat ini. Nah, perhatikan saudara dan saya sebagai manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Jadi demikianlah Tuhan menginginkan, ya, agar orang-orang di luar melihat kita, maka mereka melihat gambar Kristus pada diri kita. Mereka melihat Kristus, saudaraku, dalam diri kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Itu yang dimaksud dengan karakter, saudaraku. Jadi sangat penting, saudaraku, kita memiliki karakter. Karena orang akan melihat kita, melihat Kristus di dalam diri kita. Kalau kita memiliki karakternya Kristus, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara.
Karakter itu bisa terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama dari lingkungan, kemudian juga bisa jadi dari orang-orang sekitar kita, dari pengalaman hidup juga bisa, atau dari apa yang kita pelajari, ya, yang kita percayai, itu pun membentuk karakter kita, saudara. Nah, karakter itu bisa berubah. Perhatikan, karakter itu bisa berubah, tapi tidak instan, secara bertahap berubah melalui hal-hal yang masuk ke dalam diri kita. Jadi, apa yang masuk dalam diri kita itu yang merubah karakter kita. Jika yang masuk adalah hal-hal yang baik, saudara, maka tentu karakter kita akan berubah menjadi baik. Tapi sebaliknya, saudaraku, jika yang masuk adalah hal-hal yang buruk, maka karakter kita akan berubah menjadi buruk, saudara. Jadi karakter itu dibangun dari pilihan hidup. Perhatikan, dari pilihan hidup. Sesuatu yang kita pilih sehari-hari itu yang membentuk karakter kita, saudara. Nah, karena itu jika kita ingin punya karakternya Tuhan, karakternya Kristus, saudara, ya sering-seringlah kita bergaul, kita berinteraksi dengan Tuhan, saudara. Untuk kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Lewat berdoa, lewat menyembah Tuhan, lewat kita baca Alkitab, lewat kita merenungkan Alkitab atau firman Tuhan dan mempraktekannya, saudaraku. Sering-seringlah berinteraksi dengan Tuhan, maka kita akan menarik karakternya, saudaraku. Itu yang penting, saudaraku, kalau kita selalu berinteraksi dengan Tuhan, saudaraku. Kita menarik kasih-Nya, kita menarik sukacitanya, damai sejahteranya, dan juga tentu kesetiaannya, saudaraku, masuk dalam diri kita. Nah, saudara perhatikan, Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada talenta kita. Saudara mungkin punya banyak talenta, tapi Tuhan lebih tertarik pada karakter saudara. Tuhan mengajarkan bahwa talenta itu ada pemberian dari Tuhan. Dia yang kasih kita talenta. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bahwa karakter itu produk kita sendiri. Jadi kita yang menghasilkan, saudara. Kalau talenta itu Tuhan yang berikan. Tapi kalau karakter itulah produk diri kita sendiri. Dari kebiasaan hidup, dari gaya hidup kita, saudaraku, maka lama-lama terbentuklah yang namanya karakter itu. Nah, Tuhan juga lebih tertarik, ya, kepada karakter kita daripada prestasi kita, ya, atau kedudukan kita, atau bahkan kekayaan kita. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada semuanya itu, saudara-saudara. Ya, memang paradoks, saudara. Dunia mengukur kebesaran seseorang. Orang itu disebut orang besar, orang hebat, itu diukur dari prestasinya, kedudukannya, kekayaannya. Tetapi beda dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan mengukur kebesaran seseorang itu melalui karakternya. Jadi sangat penting kita memiliki karakternya Tuhan, saudara-saudara. Mari kita lihat sebuah ayat penting. Ayub pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian, perhatikan, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa Ayub ini, saudara. Bagi Tuhan karakter Ayub itu jauh lebih penting daripada prestasinya atau kekayaannya. Perhatikan kalau kita baca dalam firman Tuhan, Ayub itu orang yang sangat kaya. Tetapi Tuhan tidak menyinggung kekayaannya. Tuhan menyinggung karakternya, saudaraku. Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan seorang yang takut akan Tuhan. Billy Graham, seorang hamba Tuhan besar yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia mengatakan tentang karakter begini, saudara. Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu hilang. Ketika karakter hilang,
semuanya hilang. Betapa dia melihat karakter itu sangat penting, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan, ini penting buat kita, apalagi kita yang melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia mengajarkan bahwa karakter ini harus dibentuk lebih dulu. Perhatikan, karakter saudara dan saya itu harus dibentuk lebih dulu sebelum kita memegang kekuasaan. Perhatikan itu baik-baik. Contoh di Alkitab banyak, misalkan Yusuf. Oh, Tuhan bentuk dulu karakternya Yusuf. Dia dibuat babak belur lebih dulu. Dibentuk dulu karakternya sebelum menjadi orang yang memegang kekuasaan di Mesir. Demikian juga Musa, saudaraku. Wah, dibentuk dulu karakternya oleh Tuhan di padang gurun Midian. Sebelum akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin besar, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian juga Daud, saudaraku, sama. Dibentuk dulu karakternya sebelum Tuhan akhirnya orbitkan dia, promosikan dia menjadi seorang raja. Demikian juga dengan kita, sama, saudaraku, bahwa Tuhan ingin kita lebih mementingkan karakter lebih dulu sebelum kita memegang kekuasaan. Tetapi kenyataannya yang terjadi sekarang memang menyedihkan, saudaraku. Di zaman sekarang ini yang kita lihat justru terbalik. Justru terbalik, saudaraku. Orang-orang berusaha mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan ketenaran, saudaraku. Lebih dulu dengan jalan pintas seringkali tanpa membangun karakter. Mereka nggak peduli tentang membangun karakter. Yang penting saya cepat kaya, cepat sukses, cepat tenar. Tetapi tanpa membangun karakternya. Nah, akibatnya, saudaraku, banyak orang bertahan sebentar saja di puncak. Baik itu puncak kekuasaannya, puncak kesuksesannya, puncak ketenarannya. Hanya sebentar bertahan di puncak. Dan setelah itu jatuh dan mereka hancur lebur, saudaraku. Mari kita belajar dari pohon bambu Cina. Berbeda dengan pohon bambu pada umumnya yang begitu ditanam, ya, dalam hitungan minggu sudah tumbuh. Kalau pohon bambu Cina berbeda, saudaraku. Ketika ditanam, ya, kita sirami rutin setiap hari. Kita kasih pupuk, ya, seminggu, sebulan, setahun, saudaraku. 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun. 4 tahun. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan dari pohon bambu Cina itu. Bahkan tidak ada. Padahal sudah 4 tahun, saudaraku. Meskipun kita rajin, saudaraku, ya, kita sirami, kita kasih pupuk, tetap saja tidak ada pertumbuhan signifikan. Pohon itu hanya tumbuh 20-30 cm saja. Nah, lihatlah, tetapi apa yang terjadi setelahnya. Wow, setelah 5 tahun bersabar menanti tumbuhnya pohon bambu Cina, saudaraku, maka ia akan tumbuh dengan sangat cepat, saudara. Setiap harinya ia tumbuh sepanjang 1 meter. Setiap hari. Hingga akhirnya mencapai tinggi sempurnanya, saudara mau tahu berapa? Sampai 30 meter, saudaraku. Apa yang sebenarnya terjadi pada pohon bambu Cina tersebut? Mengapa dia begitu lama bertumbuh, saudara? Nah, ternyata dengarkan, selama 5 tahun, 5 tahun, saudaraku, ia mempersiapkan akar yang kuat, yang gak kelihatan, akar yang kuat, untuk mampu menopang tubuhnya, sehingga akhirnya bisa mencapai 30 meter, saudara-saudara. Bayangkan kalau pohon bambu Cina ini tidak punya akar yang kuat, akar yang dalam. Bagaimana dia bisa menopang tinggi badannya yang mencapai puluhan meter itu, saudaraku? Tidak akan mampu. Nah, seperti akar pohon bambu Cina inilah, demikianlah karakter, saudaraku. Karakter itu adalah akar atau fondasi kehidupan. Karakter saudara dan saya itu akar, fondasi kehidupan kita masing-masing. Ya, oleh karena itu sangat penting tingginya kedudukan kita, besarnya kekuasaan kita harus diimbangi dengan kedalaman karakter. Kalau kita mau terus bertahan di puncak dan tidak jatuh, saudara-saudara. Nah, saya
mau lanjutkan tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adalah sifat yang harus kita miliki, karakter yang harus kita miliki, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan bahwa kesetiaan itu adalah salah satu dari buah roh. Ya, salah satu dari buah roh namanya kesetiaan. Nah, pada hari ini saya mau share ada 3 berkat. Wow, luar biasa ini. Ada 3 berkat dari mengembangkan buah roh kesetiaan. Jadi kalau kita mengembangkan buah roh kesetiaan, saudaraku, berkatnya luar biasa. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mengembangkan buah roh kesetiaan, maka berkatnya adalah yang pertama menghasilkan kemampuan. Untuk apa? Untuk mengelola berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita secara kontinu. Nah, itu berkat yang pertama, saudara-saudara. Mari kita akan lihat Kejadian 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Puji Tuhan. Dari ayat firman Tuhan ini kita pelajari bahwa Tuhan menciptakan manusia ternyata bukan hanya untuk bersekutu dengannya. Betul, memang kita bersekutu dengan Tuhan, itu tujuan penciptaan. Tetapi juga kalau kita pelajari ayat ini juga untuk dijadikan pengelola. Perhatikan, pengelola hasil ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan adalah pemilik, saudaraku. Bukan kita pemilik, tapi Tuhan adalah pemilik. Dan kita adalah pengelola harta miliknya, saudaraku. Sayang sekali Adam jatuh dalam dosa. Dan dia nggak setia kepada Tuhan. Dia diusir ya dari daerah yang seharusnya dia kelola. Ia kehilangan berkat-berkat Tuhan. Menyedihkan sekali. Itu sebabnya Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tuhan yang penuh kasih ini ingin kita semua mengembangkan buah roh kesetiaan. Supaya kita tidak bernasib seperti Adam. Mengembangkan buah roh kesetiaan supaya kita ini nggak kehilangan kesempatan, saudaraku, untuk mengelola harta miliknya Tuhan. Dan juga nggak kehilangan hak untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu maksudnya mengapa Tuhan ingin kita mengembangkan buah roh kesetiaan, saudaraku. Berkat-berkat Tuhan itu banyak, saudaraku. Meliputi berkat jasmani, misalkan berkat bisnis. Bisnis saudara dan saya itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, pekerjaan saudara dan saya itu dari Tuhan adanya. Berkat keuangan, berkat kesehatan dan lain-lain. Juga berkat rohani, saudaraku. Misalnya karunia-karunia Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan. Untuk kita bisa melayani Tuhan butuh karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Juga pelayanan dalam tubuh Kristus itu semuanya berkat dari Tuhan. Demikian juga hikmat, pengetahuan dan lain-lain, saudaraku. Semuanya itu harus kita kelola dengan setia. Perhatikan, harus kita kelola. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita pengelolanya. Jadi harus kita kelola dengan setia untuk menyenangkan hatinya Tuhan sebagai pemilik. Mari kita akan lihat ya sebuah ayat. Amsal 28 ayat 20a. Demikian firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya, bahasa Inggrisnya faithful, mendapat banyak berkat. Jadi jika kita mau diberkati Tuhan, saudara, jadilah orang yang setia dan dapat dipercaya, saudara. Itu kuncinya. Nah, kalau kita baca di Alkitab ada perumpamaan tentang talenta. Kita bisa baca itu dalam Matius pasal 25, saudara-saudara. Maka di situ diajarkan bahwa pentingnya mengembangkan buah roh kesetiaan kita. Mari kita lihat Matius 25 ayat 29, demikian firman Tuhan, perhatikan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya percaya kita semua ingin hidup dalam kelimpahannya Tuhan.
Nah, ini seorang tuan, saudaraku, yang mau pergi ke negeri jauh. Dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ketika pulang, ia mengadakan perhitungan, saudaraku, dengan hamba-hambanya. Oh, ia memuji hamba-hambanya yang baik dan setia. Setia mengelola apa yang dipercayakan kepada mereka, saudara. Hamba yang diberikan 5 talenta mempersembahkan 10 talenta. Hamba yang diberikan 2 talenta mempersembahkan 4 talenta, saudara. Namun ia menegur sangat keras. Ia marah, saudara, kepada hamba yang diberikan 1 talenta karena tidak berhasil mengelolanya. Perhatikan, dia menegur dengan sangat keras. Lalu tuannya mengambil talenta darinya dan memberikannya kepada yang mempunyai 10 talenta. Perhatikan prinsip ini, saudara. Tuhan akan mengambil harta miliknya dari orang yang tidak setia dan memberikannya kepada orang yang setia mengelola. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kita semua yang mengikuti ibadah online ini, saudara-saudara semua menjadi pengelolanya Tuhan yang setia, agar hidup kita diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Contoh di Alkitab, saudaraku, Saul ya dipilih Tuhan untuk melayani sebagai raja Israel. Tetapi ketika ia berlaku tidak setia kepada panggilannya itu, maka Tuhan mencabut urapannya dan memberikannya kepada Daud yang ia tahu akan berlaku setia kepadanya. Jadi penting sekali, saudaraku, kesetiaan untuk mengelola harta miliknya Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang bernama Anthony Talamorosi, ya, yang sangat setia, saudaraku, mengelola harta miliknya Tuhan, sehingga hidupnya sangat diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, Anthony ini adalah penemu dari produk orange juice yang sangat populer di Amerika, yang diberi nama Tropicana. Pasti saudaraku pernah mendengar nama ini. Ia adalah seorang imigran dari Italia yang datang ke Amerika Serikat tanpa mempunyai harta apapun. Dia miskin, saudaraku. Nah, ketika, saudaraku, Tuhan memberkatinya dengan sebuah ide bisnis yang dimulainya pada tahun 1947. Maka ia berjanji akan mengelola, perhatikan, mengelola berkat yang ia dapatkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pemilik atas semua hartanya yang dia akui itu, saudaraku. Hal ini mempengaruhi cara dia mengelola keuangannya. Di mana dia sebagai anak Tuhan, saudaraku, selalu setia memberikan kembali berkat yang ia dapat kepada Tuhan. Ia kembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Bukan hanya 10%, tetapi sampai 50%, saudaraku, ia kembalikan kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya bukan hanya itu, tetapi untuk satu waktu yang tidak sebentar. Dia secara konsisten, continue selama 60 tahun. Dia lakukan hal itu, saudara-saudara. Luar biasa. Dia juga memberikan donasi produk orange juice kepada kampus-kampus Kristen di seluruh Amerika. Mulai tahun 1966, ia juga berkomitmen untuk mendanai gereja dan misi di negara asalnya, yaitu Italia. Nah, pada tahun 1978, ketika perusahaannya sedang mencapai puncak kesuksesan, ia malah menjualnya, saudaraku, kepada perusahaan Beatrice Foods dan pensiun setelah itu. Sehingga ia punya banyak waktu, dia bisa mendedikasikan, saudaraku, dirinya untuk melayani Tuhan. Dan dia mendirikan sebuah yayasan non-profit namanya Aurora, yang bertujuan mulia mendanai lembaga-lembaga pendidikan Kristen, mendanai lembaga-lembaga yang bergerak di bidang misi dan sosial. Anthony hidupnya sangat diberkati Tuhan, karena dia adalah seorang pengelola miliknya Tuhan yang sangat setia, saudara-saudara. Sesungguhnya perhatikan baik-baik, setiap bisnis, setiap pekerjaan, setiap sumber daya yang kita miliki, saudaraku, termasuk uang, keuangan kita, perhatikan itu semua milik Tuhan, milik Tuhan,
yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita kelola. Saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita semua untuk mari kita tetap setia kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini kita tetap setia mengelola miliknya Tuhan. Bahkan mari kita lebih setia lagi mengelolanya, karena kita tahu bahwa saat kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Jangan sampai kita terlambat, saudaraku. Yang kedua, berkat yang kedua adalah menghasilkan kekuatan. Menghasilkan kekuatan untuk bertahan sampai garis akhir. Itu penting sekali, saudaraku, dan itu butuh kesetiaan. Kita sering mendengar istilah finish well atau finish strong, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, tanpa kesetiaan, tanpa saudara dan saya mengembangkan buah roh kesetiaan, itu nggak mungkin terjadi. Matius 24 ayat 13 saya bacakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan. Yang bertahan sampai pada kesudahannya yang selamat. Saudaraku, dalam Matius 24 Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa saja yang terjadi pada akhir zaman ini. Yaitu di masa kita hidup sekarang ini, saudara-saudara. Ada dikatakan di situ berbagai penyesatan, ada perang, ada kelaparan, saudaraku. Ada wabah penyakit seperti yang hari-hari ini kita alami, pandemi COVID-19. Kemudian bermacam-macam bencana, gempa bumi dan sebagainya. Aniaya terhadap orang-orang percaya. Dan banyak orang dikatakan akan murtad. Tetapi ada kabar baik di tengah berbagai penderitaan itu. Haleluya! Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Bicara tentang kebangunan rohani dahsyat yang sering saya sampaikan lewat ibadah online ini, saudaraku, di mana ini akan terjadi di dunia ini, saudaraku. Jadi mari kita doakan sungguh-sungguh tentang hal ini. Nah, perhatikan, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ternyata hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oleh karena itu penting sekali untuk mengembangkan buah roh kesetiaan, saudaraku, untuk supaya kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya dan kita selamat. Tanpa kesetiaan kita akan sulit bertahan dari goncangan-goncangan yang akan datang yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita. Oleh karena itu butuh kita mengembangkan buah roh kesetiaan ini, saudara-saudara. Mari di tengah pandemi ini kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, saudaraku. Kita perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Berinteraksi dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, saudaraku. Karena kita perlu kuasa firman Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk membuat kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Mari kita lihat kehidupan Rasul Paulus. Ya, mengalami banyak tantangan dalam memberitakan Injil, saudaraku. Alkitab mencatat dia dipenjara, diderah, disesah, dilempari batu, karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, kelaparan, kehausan, kedinginan, dan sebagainya. Tapi luar biasanya dengan pertolongan Roh Kudus. Oh, dia mengembangkan buah roh kesetiaan. Sehingga saudaraku akhirnya ia mencapai garis akhir tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Haleluya. Saya mau cerita sebuah cerita yang bagus sekali, indah sekali, saudaraku. Yaitu cerita di balik lagu yang berjudul I Have Decided to Follow Jesus. Yang kita sering nyanyikan lagu ini, ya saudara. Nah, sekitar 100-an tahun yang lalu terjadi kebangunan rohani besar di Wales. Setelah peristiwa itu banyak orang pergi ya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, di antara mereka ada yang datang ke India, saudara. Di daerah yang bernama Assam, di mana penduduk di sana itu berburu kepala manusia. Nah, seorang misionaris memberitakan Injil di sana. Dan puji Tuhan dia memenangkan sebuah keluarga. Seorang pria dengan istri dan 2 anaknya.
Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara. Nah, berita pertobatan keluarga ini menimbulkan kemarahan besar, ya, sang kepala desa. Maka di hadapan warga desa, kepala desa ini memerintahkan agar pria itu dan seluruh keluarganya, ya, istri dan kedua anaknya, untuk menyangkal Yesus dengan ancaman hukuman mati. Tapi ia nggak mau melakukannya. Bahkan sebaliknya ia berkata, saudaraku, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak akan berpaling. Tidak akan berpaling. Nah, kepala desa tersebut menjadi semakin marah, saudara. Ia memerintahkan pemanah untuk membunuh kedua anak laki-lakinya saat itu juga di hadapannya. Kedua anaknya mati. Lalu kepala desa itu memberikan kesempatan sekali lagi agar ia menyangkal Yesus. Kali ini nyawa istrinya yang dipertaruhkan. Namun dengan tegas, saudaraku, ia berkata, "Though none go with me, still I will follow." Tetap ku ikut walau sendiri. Lalu kepala desa itu memerintahkan untuk membunuh istrinya, saudara. Ketika darah mengalir membasahi tanah, pria itu mengarahkan pandangan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata dengan keras, "The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak akan berpaling, tidak akan berpaling." Dan pada akhirnya sama seperti istri dan anak-anaknya, saudara, pria ini dibunuh. Ia dan keluarganya telah menjadi martir. Tapi setelah peristiwa ini, saudaraku, sesuatu yang ajaib terjadi. Luar biasa, sesuatu yang ajaib terjadi. Kepala desa menjadi sangat heran akan peristiwa ini. Dia telah begitu banyak melihat kematian, tapi nggak pernah ada yang seperti ini, nggak pernah ada. Apa yang membuat mereka begitu berani mati dengan Yesus atau demi Yesus, saudaraku? Nah, ada sebuah benih, saudaraku, tumbuh di hati kepala desa itu. Pada satu hari kepala desa itu mengumpulkan semua warga. Di tempat dia mengeksekusi satu keluarga ini menjadi martir, saudara. Pada saat itulah sang kepala desa mengumumkan pertobatannya, saudara, dan menyatakan keputusannya untuk mengikut Yesus. Wow, luar biasa. Keputusannya diikuti oleh semua warganya. Dan ia dan seluruh warga desa itu akhirnya percaya dan mengikut Yesus. Bahkan pada akhirnya pertobatan jiwa-jiwa juga terjadi di desa-desa lainnya, bukan hanya di desa itu. Mengapa? Karena mereka pergi menginjil. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Satu keluarga ini merupakan kesaksian para pahlawan iman yang mengembangkan buah roh kesetiaan. Sampai garis akhir menjadi martirnya Tuhan. Haleluya. Mari kita kembangkan buah roh kesetiaan supaya kita bertahan sampai pada kesudahan, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Berkat yang ketiga adalah menghasilkan pujian dan perkenanan Tuhan, saudaraku. Mari kita baca Matius 25 ayat 21 demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia." Maaf, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Ini ayat-ayat tentang penghakiman terakhir, di mana orang-orang percaya akan berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima upah, ya, atas segala perbuatan mereka. Nah, pada waktu itu betapa, saudaraku, perhatikan, Tuhan itu memuji hamba-hambanya yang setia. Yang setia. Perhatikan, saudaraku, ini kebenaran yang kita perlu mengerti. Bahwa Tuhan itu lebih tertarik pada kesetiaan daripada keberhasilan.
Kesetiaan itulah yang mendatangkan pujian dan perkenanan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari tumbuhkan buah roh kesetiaan. Saya ambil contoh ya saudara. Misalkan Tuhan memberikan tugas kepada seseorang untuk melayani sekelompok orang di kota kecil. Dan jika orang itu melakukannya dengan setia, saudara, maka ia akan mendapatkan pujian dan perkenanan dari Tuhan. Tapi jika orang itu melarikan diri, misalkan dia melarikan diri ke kota lain yang lebih besar karena dia merasa kota itu kecil, dia ingin di kota besar, dan di situ dia berhasil membangun jemaat di kota yang besar itu, maka perbuatannya ini tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena ia tidak setia pada tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan menugaskan dia bukan di sini. Tuhan menugaskan dia untuk melayani di kota kecil tadi. Bagi Tuhan kesetiaan itu jauh lebih penting daripada keberhasilan. Saya mau cerita tentang Musa dan Elia. Perhatikan pengajaran ini saudaraku. Musa dan Elia. Dicatat dalam Lukas pasal 9. Nanti kita baca Lukas pasal 9. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung saudaraku, maka dia dikunjungi oleh dua orang tokoh besar dalam sejarah, yaitu Musa dan Elia. Nah, Allah Bapa mengutus kedua tokoh ini dari surga untuk memberi semangat kepada Tuhan Yesus, memberi kekuatan kepada dia yang akan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Nah, di gunung itu mereka berdiri di sebelah kiri dan di sebelah kanan daripada Yesus. Mari kita bandingkan kedua orang ini ya, saudara. Musa memiliki jemaat bangsa Israel sebanyak kira-kira 2 juta orang. Luar biasa. Jemaatnya 2 juta orang. Elia punya jemaat berapa saudaraku? Cuma 100 orang. 2 juta banding 100. Keluarga Musa terkenal. Kita mengenal ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Sejarah kehidupannya tercatat dalam Alkitab. Tapi kita nggak tahu keluarga Elia dan sejarah kehidupannya. Jadi jika diukur dari kacamata kesuksesan dan ketenaran, Musa jauh lebih sukses dan tenar dari Elia. 2 juta jemaat dibanding cuma 100 orang. Namun di hadapan Tuhan Yesus mereka sejajar. Mereka sejajar. Karena Tuhan mengukur seorang bukan dari kesuksesan, bukan dari keberhasilan atau ketenarannya, tetapi dari kesetiaannya, saudaraku. Kesetiaannya melakukan dan menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepadanya, saudara-saudara. Inilah yang disampaikan oleh Mother Teresa. Satu kali seorang bertanya kepadanya, "Ibu telah melayani kaum miskin di Kalkuta. Tahukah ibu bahwa masih ada jauh lebih banyak lagi orang miskin yang terabaikan? Apakah ibu merasa diri ibu gagal?" Mother Teresa menjawab begini, saudaraku, "Anakku, aku tidak dipanggil untuk berhasil, namun aku dipanggil untuk setia. Setiap pelayan Tuhan dimanapun dan dalam peran apapun tidak dipanggil untuk berhasil. Jika panggilannya adalah keberhasilan, kesuksesan, maka itu akan sangat riskan. Dia akan sangat riskan jatuh pada kesombongan dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kita dipanggil Tuhan untuk setia, mengerjakan apa yang Ia perintahkan kepada kita untuk dilaksanakan dan kita selesaikan. Hal inilah yang diteladani oleh Tuhan Yesus kita, saudaraku. Menurut ukuran dunia, Tuhan Yesus bisa dibilang tidak berhasil semasa hidupnya. Dia gagal, saudaraku. Dia harus menjalani hukuman mati di kayu salib. Sebelumnya dia dicambuk secara brutal. Satu muridnya yaitu Yudas mengkhianatinya. Satu muridnya yaitu Petrus menyangkalnya. Para muridnya yang lain lari meninggalkan dia. Namun saudara-saudara, dia tetap setia. Dia tetap setia menjalankan tugas pelayanannya, melaksanakan kehendak Bapa,
dan menyelesaikan pekerjaannya. Kesetiaannya membuahkan keselamatan manusia, di mana setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Termasuk kita semua hari ini menerima keselamatan oleh karena kesetiaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini biarlah kita semua yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini, kita kembangkan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kuasa firman, kita kembangkan buah roh kesetiaan demi kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kita sebentar lagi akan menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia, Tuhan. Karena karakter setia itu sangat penting. Ajar kami untuk setia menjadi pengelola-pengelolanya Tuhan. Engkau adalah pemilik dan kami pengelola, Tuhan. Ajar kami setia sampai garis akhir. Hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya yang akan selamat. Ajar kami juga setia, Tuhan, sehingga kami mendapatkan pujian dan perkenanan-Mu, Tuhan. Karena Engkau memuji dan berkenan kepada hamba-hamba-Mu yang setia. Engkau menumpangkan tangan kepada semua umat-Mu, Tuhan. Mereka yang sakit biar disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat terutama dalam pergumulan ekonomi di tengah pandemi ini, yang sudah setahun di negara kami, Engkau buka jalan, Engkau berikan kasih karunia, kekuatan, kemampuan surgawi kepada mereka, untuk mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima perjamuan kudus sebentar, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak menerimanya. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu pujian ini. Dan persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kasih-Mu telah terbukti bagi kami, Bapa. Kasih-Mu yang memulihkan, menyelamatkan. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns round, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough.
Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain of life in your hands. Jesus, in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Your power, Lord, amen. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. One more, your power, Lord Jesus, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Yes, Jesus, Jesus, you're able to break every chain of life in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. One more, your power, Lord Jesus, power, mercy, never. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. One more, your power, Lord Jesus, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God, great is our God, great is our God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puji Tuhan. Apakah semua saudara-saudara sudah siap? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Saya ajak kita semua mengangkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kembali mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu yang Kau kasihi, GKS Sudirman. Berkati hamba-Mu Pendeta Seliana Sorongan sebagai gembala dengan keluarganya Tuhan Yesus. Berkati Pendeta Yoldi Tuyu sebagai wakil gembala dengan keluarganya Tuhan. Dan semua diaken dengan keluarganya. Dan semua jemaat yang Engkau kasihi, jemaat GKS Sudirman. Hari ini Engkau menumpangkan tangan kepada mereka semua. Biarlah Engkau memberikan kasih karunia-Mu, membuat jemaat yang Kau kasih ini menjadi jemaat yang setia. Sekali mengikut Tuhan, selama-lamanya mengikut Tuhan. Sekali melayani Tuhan, selama-lamanya melayani Tuhan. Dan mereka akan menjadi jemaat yang dipuji dan mendapatkan perkenanan Tuhan oleh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau jamah sekali lagi dalam nama Yesus, biar terjadi kesembuhan. Dan Engkau berikan kasih karunia kepada semua jemaat untuk kuat di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk keluarga GKS dan juga semua saudara. Tidak terkecuali yang mengikuti ibadah online ini. Saya mengajak ya saudaraku, kita semua akan mengambil doa puasa Daniel saudara. Selama 21 hari, yaitu dari tanggal 15 Maret 2021 yang akan datang sampai tanggal 4 April bertepatan dengan hari Paskah saudara. Jadi kita akan berpuasa ya, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Kita berdoa untuk pemulihan ya, mulai dari diri kita perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian keluarga kita, gereja kita, dan tentunya bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini, yang sudah setahun saudaraku mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, selama puasa Daniel ini kita akan makan sayur, makan buah dan sejenisnya. Dan tentu tidak makan makanan yang sedap, misalkan daging. Nah, dalam ibadah online minggu depan, perhatikan, minggu depan itu tanggal 14 Maret, istri saya, Dr. Elizabeth, akan menjelaskan lebih detail mengenai puasa Daniel ini. Jadi pastikan semua saudara-saudara mengikuti kembali ibadah online ya, gereja kita pada tanggal 14 Maret ya 2021, yaitu jam 10 pagi untuk GKS Grogol dan jam 2 siang untuk GKS Sudirman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami dalam keadaan sehat. Kami tahu dan kami percaya itu semua karena anugerah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online gereja kami.
Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang disertai dengan perjamuan kudus, kami bersyukur dan kami yakin dan percaya semua atas pertolongan Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar siang hari ini menjadi rema buat hidup kami, dan firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan untuk kami belajar lebih lagi mengendalikan diri kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Bunadis Brata, berkati pelayanannya, pakai Bapak Bunadi dan Ibu Elizabeth lebih lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Dan apa saja yang mereka kerjakan dan yang menjadi program dari gereja kami, Engkau berkati dan Engkau jadikan semuanya berhasil. Kami juga berdoa untuk gembala kami Ibu Seli dan Bapak Yantang Kilisan, beserta anak-anak, cucu, menantu, dan keluarga besar mereka. Juga wakil gembala kami Bapak Yoldi Tuyu beserta anak-anak dan keluarga. Kiranya selalu ada penyertaan dan perlindungan serta hikmat yang Engkau berikan untuk mereka semua, sehingga gembala kami bisa membawa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami juga berdoa buat para diaken dan para pengerja, guru-guru sekolah minggu, dan juga seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami semua di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Kami percaya firman Tuhan, Mazmur 91 yang menjadi bagian kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami ada dalam lindungan Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa kami, Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, serta para menteri, TNI dan Polri dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan bangsa ini. Agar setiap pengambilan keputusan Engkau yang campur tangan, sehingga setiap keputusan ataupun peraturan yang diberlakukan boleh menjadi suatu yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa ini akan maju, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang cinta damai, aman dan tentram. Kami serahkan juga seluruh hidup kami Tuhan, gereja kami dan bangsa kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita bangkit berdiri bersama dengan keluarga-keluarga di rumah kita masing-masing. Kita mau menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama kita yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru, Maret 2021. Terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas persembahan kasih yang sudah diberikan dengan sukacita. Kita satukan hati lebih lagi, kita mau melayani Tuhan melalui keluarga-keluarga yang dipercayakan oleh Tuhan, dan melalui Gereja Kemuliaan Sion Sudirman kita mau bergandengan tangan lebih lagi. Selamat memasuki minggu yang baru. Shalom.